Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsun al-yaum? Kurdish. Fi ayyi tarikhin nahnu al-an minas sanatil miladiyah. Ayy tarikh. What date today? At-tarikh. Tarikh kam? An? Miladiyah. 20. Oh. Isrin min September. Sana kam? Alfain wa talas wa ishrina miladiyah. Okay. How do you say by English? How do you say by English? 20 of September 2030. 23 ya of Masehi. Bil amsalah qad ta'allamna an aqsamil hadits. Aqsamul hadits ila qismaini. Ya. Yan qasimul hadis ila qismaini. Yan qasimul hadis ila qismaini. Awalan, hadis terbagi kepada dua bagian. Awalan, ma yusamma bi al-maqbul. Al-maqbul. Thaniyan, al-mardud. Maqbul, mardud. Nah, makbul maknahu diterima, mardud maknahu ditolak. Ya. Tapi diterima atau ditolak di sini tidak bermaksud tidak boleh dipakai ya. Maksudnya kalau yang makbul itu diterima semua syarat-syarat kesahihannya atau kehasanannya. Ya kan yang 5 kemarin itu. Syarat yang 5. Sedangkan al-mardud itu ditolak syarat-syaratnya karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi sifat-sifat itu. Itu ya mardud. Al-maqbul isnen awalan. Al-maqbul ada 2. Yang pertama sahih. Tanian al-hasan. Ya, sahih dan hasan. Ya. Siapa yang tahu apa itu sahih? Adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah 1. Sanadnya sampai kepada Rasulullah kan ada 5 itu syarat-syaratnya. 2, rawinya adil. 3,
Rawinya dobit. Kemudian matannya tidak ada syad. Yang keempat, yang kelima, matannya tidak ada ilah. Hasan juga sama dengan sahih. Bedanya di mana? Dobit. Kalau sahih itu dobit jidan, kalau hasan dobit doang. Kalau dobit itu artinya apa? Cerdas, teliti, kuat hafalannya. Ya, benar-benar kuat hafalannya, itu benar-benar kalau sahih. Tapi kalau hasan kuat hafalannya tapi kadang-kadang lupa. Ya kadang, tapi tidak lama, tidak banyak. Kadang. Naam. Dah ini kan sudah paham ya? Berarti dasarnya sudah tahu. Sekarang kita terus ke al-mardud. Kalau yang al-mardud itu ad-dhaif. 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 Ya. Ma huwa dhaif? Apa itu hadis dhaif? Ya. Ad-dhaif huwa kullu ma an rutbatihi al-hasani qasura. Kullu ma an rutbatil hasani qasura. Fahuwa ad-dhaif, ya. Dhaif itu kullu ma qasura kullu ma an rutbatihi kullu ma an rutbatihi al hasan, bukan an rutbatihi ya, an rutbatil hasani kullu ma an rutbatil hasani qasura. Kullu ma an rutbatil hasani qasura. Fahuwa ad-dhaif. Fahuwa ad-dhaif. Fahuwa ad-dhaif. Ma ma'na kullu? Setiap kulu setiap sesuatu atau apa-apa, sesuatu, ya. Mana an? Dari rutbatin, mana rutbah? Rutbah itu artinya darajat. Mana darajat? Derajat atau tingkatan, ya.
Al-Hasani hadis hasan ini. Hadis hasan. Tadi udah tahu kan hadis hasan ya? Hadis hasan qasura. Apa mana qasura? Qasura yaksuru. Qasur itu qasir, itu pendek. Nah, qasura itu berarti kalau pendek tidak terpenuhi atau tidak sampai atau kurang, bisa juga kurang. Tidak terpenuhi, ya. Kullu ma'an rutbatil hasani qasura. Nah, jadi hadis dhaif itu bahwa dhaif, hadis dhaif itu adalah setiap sesuatu dari derajat hasan kurang atau tidak terpenuhi. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Siapa yang bisa memberikan definisi yang yang gampang dicerna oleh kamu? Definisi yang gampang dicerna. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif itu apa? Ada yang bisa buat definisi apa itu hadis dhaif? Kalau di sini pakai bahasa buku ini, setiap sesuatu dari derajat hadis hasan kurang, tidak terpenuhi, maka disebut hadis dhaif, bahwa dhaif. Menurut kamu apa? Bahasa kamu deh, bahasa kamu. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif apa kira-kira? Ya, Rizky? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi apanya? Sifat-sifat sahih dan hasan. Ya. Hadis yang tidak terpenuhi sifat-sifat diterimanya hadis tersebut sampai pada derajat hasan atau sahih. Nah, kalau di sini mungkin di sini lebih ini hadis yang padanya tidak terkumpul sifat-sifat sahih atau hasan. Hadis yang padanya tidak terkumpul sifat-sifat sahih atau hasan. Ya, paham? Hadis yang padanya tidak terkumpul sifat-sifat hadis sahih atau hadis hasan. Oke. Dihafal oleh kamu ya definisinya. Hadis yang padanya tidak terkumpul sifat-sifat hadis sahih atau hadis hasan. Nah, gitu ya, paham ya? Oke. Contoh hadisnya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masaha ala jawrabaini. Nah, di sini ada. Yarwi an Abi Qais al-Audi wa huwa mutakallimun fihi. Ma akhrajahu Abu Dawud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masaha 'alal jawrabaini
Fahada dhaif. Ya. Abu Daud atau dikeluarkan oleh Abu Daud hadis tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW berwudu dan mengusap kakinya, ya, mengusap bukan kaki, jawrab itu kaos kaki, ya, mengusap kaos kakinya. Ini kamu ada yang pakai kaos kaki ya, kan? Ada yang pakai kaos kaki. Ketika wudhu itu ketika cuci kaki, kalau kamu pakai kaos kaki atau sepatu, maka cukup dengan mengusap kaos kakinya aja gitu. Tapi itu hadis apa? Hadis dhaif. Kenapa dhaif? Ya, kenapa dhaif? Tadi hadis sahih itu sifatnya satu apa? Sanadnya sampai. Kedua, perawinya adil. Dan tiga, perawinya dobit. Empat, tidak ada syad. Kemudian yang kelima, matannya tidak ada ilat. Nah, ini hadis dhaif itu hadis yang tidak terkumpul semua ini. Ya. Mungkin dia terkumpul hanya 4 saja. Sampai sini, sanadnya sampai, perawinya adil, perawinya dobit, matannya tidak ada syad, tapi matannya ada ilatnya. Matannya ada ilatnya. Atau mungkin ini 2, 3, 4, 5 ada semua, tetapi satu sanadnya tidak nyampe. Itu juga sama. Nah, jadi sifat-sifat kesahihan atau kehasanan hadisnya itu tidak sempurna. Nah, ini yang disebut dengan hadis dhaif, ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a wa masaha ala jawrabaini. Ya. Kan? Ya. Saya si Aap nggak ada ya? Kan? Sakit apaan? Kan? Sesak. Oh. Iya. Kita doakan mudah-mudahan yang pada sakit segera sembuh kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu hadis dhaif. Oke. Jadi kamu udah bisa membayangkan ya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Ada 3 macam ini. Ada 3 macam. Kemudian 3 macam hadis ini, 3 macam hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita gunakan, ya, bisa kita gunakan hadis-hadis tersebut. Cuman kalau hadis sahih, ya, hadis sahih
itu bisa digunakan dalam hal hukum dan juga sebagai hujah untuk yang bersifat tauhid. Ya. Begitu juga hadis hasan. Hadis hasan dan hadis sahih ya isti'maluhu al-aqidah wal hukum. Ya. Hadis sahih dan hasan dapat digunakan untuk masalah akidah hukum dan hukum dan hukum serta bisa juga digunakan untuk fadilah serta fadilah targhib tarhib ya. Nah, riwayat al khairat ya. Jadi kalau hadis sahih itu dan hasan ini dapat digunakan untuk masalah-masalah akidah, ketauhidan dan hukum serta fadilah, targhib, tarhib, riwayat al-khairatan. Gimana? Ma makna targhib dan tarhib? Apa arti targhib dan tarhib? Ya. Ini peringatan yang keras, kalau ini dengan cinta ya. Ya. Peringatan yang keras atau untuk sesuatu yang enak gitu, yang menarik. Oke. Untuk mengingatkan dan untuk ajakan yang ajakan-ajakan yang enak, yang baik. Ya. Oke. Ini hadis sahih. Sedangkan hadis dhaif tidak dapat akidah dan hukum. Bisa digunakan untuk fadilah, targhib, tarhib, dan riwayat cerita-cerita yang baik, riwayat al-khairat. Ya, ya. Al-khairat.
Mm-mm. Udah. Dan sedangkan hadis doif itu ada berapa ada hadis doif? Hadis yang doif itu banyak nggak? Wahuwa aksaman kathur. Ya, aksaman kasur, bukan kasur tempat tidur. Kasur itu banyak. Jadi hadis doif itu banyak cabangnya, banyak macamnya, banyak macamnya. Hadis doif banyak macamnya. Ya, ada yang kurang sanadnya sampai, ada yang perawinya yang tidak adil, ada yang sampai perawinya tidak dobit, ada yang matannya tidak ada syad, ada yang matannya tidak ada ilat, itu banyak sekali macamnya ya. Ya. Itu hadis doif. Kalau yang disebutkan dalam buku ini, para ulama menyebutkan, ada ulama yang menyebutkannya itu sampai 81 macam. Nah, ada yang menyebutkan 81 macam. Tapi ada juga ulama, ya. Ini menurut ulama ingat ulama ya. Ulama hadis. Ada yang menyebutkan 49. 49. Ada juga yang menyebutkan 43 macam. Kalau menurut kamu ada berapa macam? Kan? 43. Oh, memang udah pernah ini baca. Jadi ulama aja, ulama besar, ulama hadis menyebutkan berbeda-beda ya. Ada yang menyebutkannya 81 macam, ada yang menyebutkannya 49 macam, ada yang menyebutkannya 43 macam. Nah, untuk kamu ketahui mana ini yang benar, apakah 81, apa 49 atau 43, maka kamu baca. Buku-bukunya dibaca. Udah pernah baca belum? Belum. Ustaz juga belum baca semuanya. Ya. Tapi minimal kalau Ustaz sudah baca buku-buku yang ini nih, yang intinya. Ya, oke. Nah itu. Ya, paham ya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya nasibnya kalau kamu tidak bertanya, berarti Ustadz yang bertanya sama kamu. Kan? Hujah. Hujah itu alasan, argumentasi. Itu hujah. Argumentasi. Itu ya. Jadi kalau kita mau beralasan atau berhujah dengan menggunakan hadis ya, tentang hukum umpamanya, ada orang yang melihat ada ayam kegiles sama mobil, terus gitu, tapi belum mati. Apakah ayam yang kegiles sebelum mati kemudian disembelih itu dagingnya halal apa tidak?
Halal. Halal menurut kamu ya. Nah, kamu nyebutkan halal atau tidak harus ada alasannya, ada hujahnya, argumentasinya. Baik dari Al-Quran, di Al-Quran tidak ada. Di dalam hadis, lihat di dalam hadis banyak juga argumentasi ini hadis itu, hadis ini dan sebagainya. Tapi kita harus lihat, kalau hadisnya hadis doif, itu tidak bisa digunakan untuk berhujah, beralasan. Oh ini halal karena hadisnya ini. Ternyata pas dilihat, hadisnya doif, nggak bisa. Ya. Nah, tapi kalau hadisnya sahih, nah ini ada hadisnya sahih, ya, maka itu boleh digunakan untuk kamu berhukum. Iya. Nah, itu untuk hukum ya, boleh memakai hujah dari hadis yang sahih. Atau masalah akidah, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu ya maha kuasa atas segala sesuatu gitu ya. Nah, kemudian Allah itu bertempat di arasy. Ada yang juga Allah itu bertempat di langit. Nah, ini mana yang benar? Itu kan masalah akidah. Kata yang satu, ini. Yang benar yang ini. Kenapa? Karena itu ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran mah semuanya sudah benar ya. Al-Quran itu tidak ada yang diragukan. Tapi kalau hadis ada yang diragukan, yaitu hadis-hadis yang dhaif. Kalau hadis yang sahih atau hasan itu tidak diragukan penggunaannya. Nah, ini masalah Allah ini ada di dalam hadis. Mana hadisnya? Disebutkan, ini hadisnya ya. Pas dilihat hadisnya hadis dhaif, wah nggak bisa dipakai tuh. Tapi kalau hadisnya sahih atau hasan boleh digunakan. Nah, beda dengan umpamanya barang siapa ya, barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat, umpamanya di waktu pagi, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar langit dan bumi. Gitu ya. Langit dan bumi. Mana ini? Hujahnya apa? Hujahnya ada dalam hadis ini. Pas dilihat hadisnya tidak sahih, tidak hasan, tapi dhaif. Boleh nggak itu digunakan? Kan? Boleh. Kalau untuk fadilah, nah kan ini fadilah. Ya. Ini fadilah. Untuk fadilah, apa fadilah itu? Fadilah itu apa? Fadilah apa? Keutamaan. Ya, menceritakan keutamaan sholat ini, menceritakan keutamaan kita belajar, menceritakan keutamaan kita tidur di waktu siang, menceritakan kita itu keutamaan itu boleh menggunakan hadis dhaif ya. Atau kamu memberikan semangat supaya belajar, murid kamu itu menjadi semangat gitu. Ayo, siapa yang belajar maka dia sama dengan orang yang berada di jalan Allah, bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Umpamanya. Nah, itu hadis itu dhaif atas sahih. Itu hadisnya dhaif, Pak. Ya, enggak apa-apa kalau digunakan untuk memberikan semangat beribadah. Kan ada tuh siapa yang melaksanakan sholat Asyura umpamanya dan sebagainya, maka dia bagaikan diampuni dosanya 1-2 tahun itu dan sebagainya. Ada tuh. Itu padilah. Ya, padilah atau penyemangat, targhib ya. Atau mengingatkan, menakut-nakuti supaya dia tidak berbuat keburukan. Itu boleh. Menakut-nakuti supaya tidak berbuat keburukan. Umpamanya, kamu jangan
Jangan apa? Jangan suka minum. Karena minum itu berbahaya. Dan sebagainya itu boleh tuh. Mengingatkan yang seperti itu ya. Pamali kalau kamu duduk-duduk di depan pintu, ini apalagi wanita gitu. Pamali karena nanti susah kawin dan sebagainya. Itu hadis-hadis yang dhaif bisa digunakan tuh kalau ada gitu. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi hujah itu argumentasi. Kamu dalam beragama atau menyebarkan agama, ketika kamu jadi da'iyah di kampung kamu, maka kamu harus punya banyak hujah, banyak argumentasi. Ya. Untuk apa? Untuk mengajak mereka kepada Islam. Kalau kamu tidak bisa atau tidak punya hujah untuk mengajak mereka, bisa kalah sama orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Mereka itu hujah-hujahnya tinggi-tinggi. Karena apa? Karena menggunakan filsafat. Ya, menggunakan filsafat. Sehingga banyak orang yang kecele gitu dengan ucapan-ucapannya yang begitu hebat sekali. Padahal pas dalam pelaksanaannya, wah, ini kok jadi begini kita, jadi linglung dan sebagainya. Nah itu ya, itu perlunya kamu banyak menghafal Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran dan kamu pahami, serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, itu untuk hujah nanti kamu ketika kamu dakwah, ya kan, gitu. Nih, umpamanya ada orang di luar itu yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu berdosa kalau udah dihafal jadi lupa. Nah, ini kan kata orang di luar. Nanti kamu akan menemukan yang seperti itu. Sehingga ketika ngajak kepada orang-orang di kampung itu untuk menghafal Al-Quran, mereka pada tidak mau. Kayak umpamanya di kampung Ustadz tuh, dulu itu begitu. Jadi tidak ada penghafal Al-Quran. Karena apa? Karena ada hujah yang seperti itu dari masyarakat itu. Tokoh-tokoh masyarakat di situ yang mengatakan bahwa kalau kita menghafal Al-Quran kemudian lupa, maka kita akan berdosa. Bisa masuk neraka dan sebagainya. Nah, sehingga tidak ada yang mau menghafal Al-Quran. Nah, maka kamu harus punya hujahnya. Ya. Yang penting kan kita menghafal Al-Quran, kemudian murojaahnya. Adapun kalau lupa itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, orang manusia itu tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khoto wanisyan. Bagaimana berdosa orang yang lupa? Padahal manusia itu adalah tempatnya lupa. Jadi, ini tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin kalau lupa kita berdosa. Karena apa? Karena tempat manusia itu tempatnya lupa. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Itu hujah atau argumentasi untuk kamu dalam berdakwah. Nah, masih ada pertanyaan yang lain? Nah, cukup. Hanya satu orang. Yang lain dong. Karena apa? Karena bertanya itu merupakan pintu ilmu. Apa itu ininya? As-su'alu miftahul ilmi. Bertanya itu merupakan pintu ilmu. Maka malu bertanya sesat di apa? Sesat di jalan ya, bukan di celana. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Oleh karena itu maka ya, kalau kamu belajarnya ingin mendapatkan banyak ilmu, harus banyak bertanya. Walaupun terlalu banyak bertanya juga ngeyel, itu orang-orang Israel, ya orang-orang Israel. Ya, orang Israel itu ngeyel itu. Tanya ini, suruh nyembelih sapi aja, tanya lagi sapinya yang bagaimana.
Ini yang begitu, yang tidak muda dan tidak tua. Kalau gitu, ini kuning apa warna hitam, apa hijau? Tanya lagi. Ya. Ini gimana? Dia ada cacat apa tidak? Oh, terus pokoknya akhirnya semakin susah. semakin susah. Ya, menyusahkan diri sendiri. Nah, itu kalau pertanyaannya pertanyaan yang ngeyel. Tapi kalau ini pertanyaannya karena tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu jangan kamu diam aja. Tapi bertanya. Selagi ada guru. Ya kan? Selagi ada guru. Jangan diem aja. Cuek aja gue mah. Terserah. Mau pinter mau kagak. Lah. Bagaimana kamu? Ya. Malu ala makanatikum ini amil. I'malu ala makanatikum ini amil. Itu surat apa tuh? Al-Maidah ya. Al-Maidah 35 apa 36. Itu ya. Apa kata Allah? Bekerjalah kamu, belajarlah kamu dengan sepenuh kemampuanmu. Beribadahlah kamu dengan sepenuh kemampuanmu. Kemampuan kamu itu otaknya masih sedang kuat, badannya juga lagi sedang otak kepintarannya juga lagi sedang naikin seumur kamu tuh. Badannya lagi sedang press. Beda dengan Ustadz udah 60 tahun, giginya udah pada copot, rambutnya udah mulai pada putih, badannya juga udah mulai lesu, walaupun semangat tetap ya. Semangat 45 masih tetap ya. Ya kamu jangan sampai loyo loh. Masih muda udah loyo udah belajar ya. Ya, belajar itu seperti orang yang sedang perang. Makanya Rasulullah mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu itu seperti orang yang mau perang fisabilillah. Ya, orang mau perang gimana sih? Apa ada orang mau perang? Saya mau ikut perang, Pak. Terus ya pokoknya saya ikut perang aja. Terus mana ininya senjatanya? Gak perlu pakai senjata, Pak. Saya mau perang, yang penting berangkat aja. Kira-kira gimana itu waktu perang? Oh bingung, ada tembakan dari sana sini. Gua ngapain ini ya? Akhirnya ketembak. Ya sama dengan orang yang belajar seperti kamu. Ya seperti kamu. Itu seperti orang yang sedang perang gitu. Mempersiapkan alat-alatnya, bukunya, ya, pensilnya, spidolnya, apa? Kalau yang pakai kacamata, kacamatanya, yang pakai jamnya, ya, yang punya apa lagi? Ya, sepatu, pakai sepatu, sendal, pakai sendal, ya. Ala makanatikum, sesuai dengan sepenuh kemampuanmu, sepenuh hatimu. Jangan setengah-setengah ya. Kalau yang tidak sepenuh hatinya, setengah-setengah. Jadi belajar itu asal menggugurkan perintah dari mana? Dari bapak, dari ayah, dari ibu. Ya pokoknya saya mah seadanya sajalah belajar. Udah begitu kalau belajar itu seperti orang yang mau perang itu sepenuh hati. Itu ya. Oke. Itu kalau kamu ingin mendapatkan syahadah atau mati syahid. Kalau kamu ingin mati syahid, ya harus sepenuh kemampuanmu. Tuh ya. Oke. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa lah. Setiap orang bisa. Kamu bisa melihat kemana supaya kamu bisa?
Dia melihatnya kepada orang-orang yang sudah berhasil. Kamu baca itu nggak? Pernah baca itu tuh yang di depan itu? Itu yang tentang belajar. Kata Einstein apa? Belajar itu. Ayo. Kata siapa lagi tuh? Ada berapa orang itu? Ada 4, Pak. Kan? Ada 4 kan? Itu dibaca tuh. Hah? Intinya apa? Belajar itu. Belajar itu apa? Intinya. Belajar itu intinya membaca dan mendengarkan orang yang pinter. Membaca, mendengar. Ya, bertanya. Diskusi kan? Ada yang menyebutkan membaca dan diskusi. Ada yang menyebutkan membaca dan mendengarkan orang-orang pinter. Ada yang menyebutkan membaca dan, jadi intinya memang membaca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Akan kelihatan siapa di sini anak-anak yang rajin baca, siapa yang males baca. Maka nanti di akhir pun akan kelihatan siapa yang berhasil dan siapa yang ya biasa-biasa aja. Jadi biasa jadi orang biasa-biasa aja gitu. Pinter enggak, bodoh enggak. Usahakan dari antara kamu itu ada yang out of the box. Orang yang hebat gitu. Walaupun tidak semuanya, tapi niatnya semuanya betul-betul ada keinginan gitu. Dan antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin pinternya itu di ilmu matematik, tapi dia bodoh di ilmu seni. Ada yang pinter di seni, dia matematiknya nggak bisa. Kalau Ustadz nih, pengalaman Ustadz itu seni apa aja bisa. Qiraat bisa, kaligrafi bisa, main musik juga bisa, ya. Musik apa aja bisa, sampai suling Sunda aja bisa. Tapi matematik, mungkin bahasa juga bahasa Arab, bahasa Inggris ya lumayan juga sih. Waktu di pesantren termasuk yang nilainya tertinggi bahasa Arab, bahasa Inggris. Waktu di pesantren, waktu di Gontor, ya itu bahasa. Kalau kaligrafi sampai nasional Ustaz kaligrafi. Ya, kalau qiraat sampai kabupaten. Jadi ada keinginan dari masing-masing. Ya. Keinginan itu harus benar-benar kamu disalurkan oleh kamu itu. Kamu ingin apa? Namanya, wah saya pengen bisa kaligrafi ya. Terus aja kamu baca dan tanya sama, berdiskusi dengan orang yang bisa kaligrafi. Ya, begitu juga dengan bahasa. Ini Abah menginginkan agar SMP dan SMA itu 1 tahun ini bisa mengumpulkan vocabulary bahasa Inggris dan bahasa Arab, bahasa Inggris ya terutama. Ini ke SMP dan SMA setahun ini, sehingga tahun depan sudah bisa ngomong bahasa Inggris dimanapun. Nah, kemarin dikumpulkan kepala-kepala sekolah sama Ustadz sebagai yayasan, kemudian meminta agar kepala-kepala sekolah untuk mengatur itu. Tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah SDM-nya, gurunya, ya kan? SDM yang kurang. Oleh karena itu, maka Ustadz berinisiatif untuk mengkader dulu bagaimana cara memberikan mufradat dan bagaimana muhadatsah, mengajarkan muhadatsah kepada adik-adik kita. Jadi nanti ada dari SMA 6 orang, dari SMP 6 orang, putra 6, putri
6 berarti ya. Itu mau kita kader setiap pagi dari jam setengah 8 sampai jam 8. Ustaz udah megang nama-namanya. Ya. Untuk SMP sudah megang. SMA belum. Siapa tuh yang mau bahasa Inggris? Jadi nanti terus bahasa Inggris yang itu tuh. Anak yang itu tuh bahasa Inggrisnya tiap hari di ini. Selain tahfidz ya. Kalau tahfidz itu sudah wajib semuanya. Nah, ini yang akan jadi kader nanti tahun depan yang 12 inilah yang mengajarkannya. Ya tentunya memerlukan apa tadi? Jiwa jihad itu. Ya, ala makanatikum. Ya, sepenuh kemampuanmu. Tidak bisa main-main. Harus sungguh-sungguh gitu. Ya kalau kamu mau dibandingkan dengan di Gontor mungkin nggak ada apa-apanya kamu disiplinnya. Disiplinnya itu nggak ada apa-apanya kamu itu. Kalau dibandingkan dengan Ustaz dulu waktu di Gontor. Kalau kamu meleng dikit aja lagi belajar udah main beletak-beletok. Ini tuh udah. Ketinggalan mau sholat, ketinggalan dikit udah beletak. Ngomong kita, Ustaz pernah ketiduran terus mimpi apa ngelindur ngomong opo mas. Pas dilihat ada yang nulis, ada yang nyatet ya. Dipanggil sama keamanan. Limada anta takalam bil lughah al-jawawiyah? Lah, ana la astati an atakalam bil lughah al-jawawiyah. Nah, ada. Terus enggak, saya enggak ngomong itu, Pak. Ini ya. Opo mas kan gitu ya. Opo mas. Ngomong bahasa Jawa padahal Ustaz orang Sunda gitu. Pas dipanggil lagi yang ininya yang nyatetnya itu yang nulisnya dipanggil, jasusnya dipanggil. Ini kapan? Ini jam 10 malam. Di mana? Di kamar. Ketika apa? Ketika sedang tidur. Jadi ngelindur ditulis. Wah, kamu ini yang dipukul malah dia, bukan Ustaz ya. Nah, itu keras sekali ya. Yang namanya berbahasa itu supaya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu masalah di Gontor itu kerasnya luar biasa itu. Tiap malam itu yang namanya apa? Ngedengar orang yang lagi dihukum pak di tiap kamar. Tapi hasilnya lumayan kalau benar-benar disiplin. Makanya kamu ya harus benar-benar disiplin. Emang sih disiplin di sini belum seberapa gitu. Ya. Secara keseluruhan, ya kan? Kalau dibanding dengan di Gontor ya. Tapi tidak usah seperti Gontor sekali ya. Di Gontor kayak ini, kayak tentara soalnya, kayak tentara Soviet. Itu di ininya dibandingkannya dengan tentara Soviet, tentara Rusia, Mossad. Iksafaina bihadza wa insyaallah nastamiru fima ba'd wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, please